Oke, saya sambil masak juga ya. Ini ada menu keduanya. Ini saya lebih ke dessert. Saya masak lebih awal karena saya harus skip nanti di lemari pendinginnya. Susu saya panasin dulu, benar-benar panas. Terus saya masukkan gula. Ada gula juga di sini. Ada kardamon. Kardamon itu apa ya? Di bahasa kita ya. Oke, jadi bagi sobat tujuh. Ya. Kira-kira teman-teman ada yang tahu mungkin apa? Apa tuh teman-teman? Apa tuh sobat tujuh? Ada yang tahu nggak mungkin? Apa ini tuh juga chef? ada di supermarket terdekat. Kapulaga ya kalau di kita ya. Kapulaga, oke. Jadi bagi sobat tujuh mungkin ada yang penasaran nih sama resep yang dikasih sama Chef Billy, atau mungkin ada pertanyaan lain yang nggak berkaitan dengan resep yang diberikan oleh Chef Billy, mungkin bisa langsung ditanya di kolom chatnya ya sobat tujuh ya. Saya juga masukkan gula ya, jadi gula juga selera tergantung suka manisnya. Jadi seberapa aja gulanya ya Chef? Kurang lebih berapa sendok tuh Chef? Kalau saya ini pakai 100 gram. Oke, 100 gram ya. Porsi. Iya, betul. Oke, baik. Nah, kita juga ngasih kesempatan nih untuk sobat tujuh yang mau nanya langsung ke Chef Billy. Di sini sih kita udah ada Bu Nida ya yang akan tanya-tanya langsung ke Chef Billy. Boleh dijawab ya Chef Billy ya? Boleh, silakan sambil masak ya. Oke, ya silakan Bu Nida. Silakan Bu Nida pertanyaannya. Oke, ini rice noodle bihun ya. Oke, bihun. Halo Ibu Nida. Salam sehat Ibu, apa kabar? Secara aku di rumah nih, jadi sering bikin request nih. Aku mau nanya, dari tadi kan aku ngeliat Chef Billy itu bikinnya yang manis-manis terus ya, yang buat oatmeal. Oh iya betul. Gimana rekomendasinya kalau oatmealnya yang agak asin-asin gurih-gurih gitu? Soalnya anakku seneng. Oh gitu, oke. Aku minta masukannya ya, Chef. Oh, oke, boleh Ibu. Sebenarnya oatmeal itu kalau dibilang adalah bubur ya, buburnya orang sana lah, orang tetangga kita. Kalau kita kan bubur lebih identik sama nasi. Jadi masaknya pun harus pakai kaldu kalau mau bagus Bu. Jadi bikin kaldunya dulu, mungkin kaldunya dari tulangan ayam atau mungkin dari dagingnya sendiri, daging ayam direbus, bawahnya itu ambil, dan nanti masukin si oatmealnya. Nah, untuk toppingannya bisa sama kayak bubur ala kita atau mungkin yang realnya si buburnya oatmeal. Dia lebih ke Amerika Selatan gitu ya. Jadi dia lebih ke spicy-nya. Jadi dia ada salsa di atasnya, mungkin jalapeno cabai-cabian gitu. Ya sama sih kayak crackers-nya kayak tacos gitu. Jadi bisa jadi kayak apa namanya? Jadi bubur pengganti nasi aja. Jadi kalau kita mau ala kita juga bisa. Kita kayak tadi udah oatmealnya udah jadi, bubur oatmeal udah jadi, tinggal kasih ayam yang udah di suwir atau bawang goreng, kerupuk dan sambal dan sebagainya kayak gitu. Oke. Mungkin udah jelas Bu. Gampang, simpel dikerjakan. Gampang simpel kan? Yes betul. Jadi oatmeal sendiri itu nggak identik buat yang manis ya. Jadi oatmeal itu sendiri awalnya adalah bubur. Itu aja sih. Oke. Ini udah agak mendidih ya. Di sini saya punya crackers, biskuit coklat. Jadi biskuit coklat bisa apa aja. Bisa pakai ya yang merek lain apa aja ya. Ini saya bikin rempah-rempah dulu. Jadi biskuit apa aja bisa ya Chef ya? Rasa apapun biskuitnya juga aja boleh ya? Iya betul sekali. Oke, Chef, kalau selain biskuit mungkin bisa diganti yang lain nggak, Chef? Misalkan ada yang nggak suka biskuit, Chef? Boleh. Jadi bukan nggak suka biskuit kali ya, mungkin nggak suka manis ya? Coklatnya nggak suka manis. Tapi ini karena dessert pasti identik sama manis. Oke. Jadi dessert iya. Oke. Tadi sudah saya masukkan susu, gula, kapulaganya sama biskuit dan ada rice noodle tuh bihun ya. Jadi di sini udah ada karbonnya. Oke. Dan saya akan tambahkan kuning telur. Saya pecahkan dulu kuning telurnya. Oke, jadi manis-manis tapi dicampur bihun, ini menarik ya Chef ya. Jarang loh ya.
Jarang sekali. Nah, si telur ini saya pastikan terakhir untuk pengikat. Oke. Jadi di dalam satu dessert, kalau tahu anak-anak kan kalau suruh masak makan ini nggak mau mah. Nah, ini salah satu trik-triknya buat teman-teman di rumah. Buat ada coklat, biskuit, wah ada apa nih Mbak? Nih makanan dessert gitu. Padahal di sini udah ada telur, udah ada karbonya kan dari si bihun itu sendiri, jadi ngenyangin perut. Jadi anak-anak yang susah makan nasi, ini makan gitu. Ya kalau untuk manis bisa dikurangin, jadi nggak terlalu manis juga. I see. Wah, jadi menarik banget ya Chef ya. Kesannya cuma dessert coklat aja, padahal kandungan di dalamnya udah kaya banget ya Chef ya. Betul, jadi anak yang susah makan ini salah satu triknya mungkin ya. Jadi wah udah ada banyak. Kan biasanya kalau suruh makan nasi nggak mau, makan ini nggak mau, aduh. Nah, nih makan ini. Susah. Oke. Oke, ini kalau Chef Billy sendiri ya? Iya. Oke, jadi ditunggu sampai agak sedikit mendidih ya Chef ya? Iya. Oke, nah kalau Chef Billy sendiri nih Chef, tadi kan awalnya bilang nggak pakai sekolah masak dulu ya Chef ya? Jadi langsung aja coba-coba ngeliat temen gitu ya Chef. Tapi kalau dari Chef Billy sendiri udah berapa lama sih Chef berkarir di dunia kuliner Chef? Kurang lebih berapa ya? Biar 20 tahun kali ya. Udah 20 tahun ya Chef ya? Iya. Dari awal saya belajar sampai sekarang ini ya. Dan jadi dunia masak itu nggak identik sama masak sop harus gini-gini, ternyata bisa dikembangin sesuatu hal yang baru ya, karena sepanjang perjalanan sepanjang tahun ada hal yang baru lagi. Ternyata ayamnya terus bisa diginiin, mungkin sayurannya harus pakai ganti pakai yang ini. Oke, jadi banyak cara ya. Banyak cara, betul. Oke. Chef, ini ada pertanyaan menarik nih Chef dari Mulyadi Hardian. Boleh. Jadi Mulyadi nanya, Chef menjadi seorang chef pasti harus peka terhadap rasa ya Chef. Gimana sih cara melatih lidah kita supaya peka terhadap rasa nih Chef? Wow. Oke. Kalau dibilang peka gini, jadi semua selera beda-beda, beda selera, si A, B, C juga beda selera. Tapi kita tahu pakemnya rasa yang bagus. Jadi basicnya rasa bagus kayak nasi goreng. Ada yang suka asin, ada yang suka pedas. Nah, tapi kita tahu di tengahnya itu harusnya kayak gimana sih. Nah, itu yang harus dipelajari. Jadi lidahnya itu yang dia terbiasa. Jadi kalau saya sukanya lebih kayak gini, nggak bisa kayak egois yang maunya saya, tapi saya harus tahu maunya mereka. Jadi, baik. Harus dilatih sih, jadi nggak bisa yang kadang yang orang suka makan pun belum tentu bisa masak yang bagus gitu. Karena wah ini kurang asin, pas tambahin asin, keasinan, dahan. Gitu. Iya. Gitu. Jadi kita sebetulnya harus tahu juga ya Chef ya selera orang lain. Betul seperti sekali. apa ya Chef. Jadi jangan difokusin ke kitanya, tapi ke orang lain juga. Oke, ini kapulaganya saya ambulin ya, karena kalau termakan dia agak rasanya agak sedikit agak pedesnya. Baik. Chef, ini ada pertanyaan nih dari Astrid Chef. Boleh. Mbak Astrid nanya, Chef pernah nggak sih Chef gagal Chef soal rasa Chef? Maksudnya ketika masak mungkin rasanya nggak sesuai nih dengan yang Chef harapkan dan lain sebagainya. Kalau masak dibilang gagal sih sebenarnya bukan gagal ya. Jadi kemauan saya nggak bisa nyampein kemauan si tamu. Seandainya, Mas saya mau minta ini pakai ini. Oke, saya buatkan Pak. Ternyata nggak sesuai dengan harapannya. Mas nggak kayak gini. Nah itu saya pernah lakuin itu. Tapi bukan berarti saya jadi ngedon nggak. Tapi Pak boleh saya coba lagi. Dan nextnya pun saya tahu ternyata kemauannya dia seperti itu. Dan jadi bukan berarti kegagalan itu jadi acuan saya gagal ya enggak. Jadi buat saya lebih ternyata dia lebih suka kayak gitu. Oke. Jadi sebetulnya bukan cuma soal selera kita ya Chef sih. Betul sekali. Jadi masak itu sebenarnya seni. Kalau di saya kan karena sebagai chef ya buat di salah satu hotel di tempat saya bekerja ya otomatis saya buat tamu bukan buat saya sendiri. Jadi saya harus tahu nih tamu kan beragam nih banyak nggak yang cuman suka manis, suka pedas, suka asin. Sambil saya tuang ya di gelas ya. Boleh Chef, boleh. Ya. Oke. Chef berarti kalau menu yang kedua namanya apa ya Chef? Ini Oreo coklat nati. Oke, Oreo coklat nati. Ya, kalau menu yang pertama tadi apa? Sorry Chef. Morning Boss. Morning Boss ya. Wow.
Oke, Chef. Jadi langsung dituang aja ya, Chef ya. Ke tempatnya Langsung dituang. apapun boleh ya, Chef. Wadahnya apa aja nggak masalah. Oke, ini saya bersihkan dulu. Oke, nanti saya taruh di pendinginnya dulu ya. Nanti ketika dessert lebih identik sama dingin. Sebenarnya dimakan panas juga bisa, tapi ini dinikmati dingin lebih wow rasanya. Oke. Ambil saya akan simpan di chiller dulu ya. Oke, jadi langsung disimpan aja nih Sobat 7 begitu jadi di chiller supaya nanti bisa Yes, dinikmatin betul. ya, dingin-dingin lebih enak. Nah, Chef kan pasti bisa masak Oke, ya. makanan apa aja ya. Banyak makanan yang bisa Chef masak gitu kan. Betul. Kalau Chef. dari Chef Ya, sendiri, makanan favorit untuk dimasak apa nih Chef kira-kira? makanan favorit ya untuk dimasak berarti ya. Kalau makanan favorit itu adalah makanan yang disukai tamu. Jadi tamu yang request. Jadi saya nggak punya favorit makanan. Jadi ada teman-teman, Chef, kok jadi chef badannya kurus, kecil gitu. Saya bilang, saya bukan tukang makan, tukang masak. Kalau mau tukang makan, teman saya tuh badannya gede dia. Jadi Saya kalau bilang tukang masak tuh belum tentu makan Jadi terus ya, Chef ya? Saya suka masakin orang. Betul. Jadi kayak teman datang nih, mau dimasakin apa? Saya tawarin mereka, kalau bahannya ada saya akan buatkan gitu. Jadi saya nggak punya favorit makanan, tapi saya favorit masakin orang. Oke, jadi favoritnya masakin orang. Jadi favoritnya, iya, betul. Oke. Jadi nggak ada apa sih namanya kalau dibilang alergen, wah saya nggak bisa masak ini karena alergi sama saya. Gitu. Mbak Audra, oke, ya kayaknya dessertnya udah mulai dingin nih. Saya keluarin ya. Untuk dessert yang tadi yang coklat cokonati sudah mulai dingin. Oke, udah mulai dingin ya, Chef. Yes, betul sekali. Oke. Jadi saya bilang tadi apa namanya untuk pengganti malas mau makan berat tapi satu hal, jadi satu makanan aja kayak dessert. Kan suka manis nih, tapi udah ngenyangin, ini salah satunya. Gitu. Wah, menarik banget ya, Chef. Mungkin Yes, betul. tim yang ada di hotel sekarang udah kelaparan juga ya, Chef. Ngeliatnya tuh menarik banget ya, Chef ya. Betul sekali. Oke. Chef, ini ada pertanyaan, Chef, dari teman kita, Sobat 7, Chef. Jadi kalau misalkan nih, Chef, pengganti MSG untuk masakan-masakan Chef supaya tetap gurih, tetap enak, itu kira-kira kita bisa ganti pakai apa ya, Chef? MSG sendiri jadi banyak ya, itu salah satunya sih buat menghindari MSG ya. MSG tuh jadi kalau mau masak lebih baik kalau untuk di rumah yang siapin kaldu. Jadi bikin kaldu ayam, entah itu kaldu daging, tapi benar-benar yang udah clearnya, yang masih bening airnya diambil. Itu bisa simpan di chiller atau di kulkas atau di pendingin yang bekunya di es batu itu. Dibikin es batu lah dibilangnya, yang kotak-kotak gitu. Jadi kalau mau masak nggak kasih satu itu. Plus sama gula itu bantu buat masakan lebih kaya ya. Gitu. Jadi triknya kayak gitu. Jadi buat kaldu, jadi stok kaldu. Kalau kita kan di sini kan kaldu emang udah standby. Jadi ada kaldu sendiri. Jadi buat si perasa, entah itu buat nasi goreng, buat apapun. Jadi rasa gurihnya tuh dari situ. Oke. Jadi perasa kaldunya alami ya, Chef ya. Betul sekali. Teman saya ini udah bisikin yang di sini, Mbak Audra. Iya. Untuk segera dimakan katanya. Oh, jadi mau dicobain lagi nih dengan Alfa nih. Sekarang betul sekali. ini udah dingin. Wah, dingin banget pokoknya. Cokonati. Kayak makan terus nih. Nah, jadi biasa nggak usah makan lagi ya. Bisa betul. Ini emang cokonati kan, ya. Sebetulnya bisa bikin di rumah, tadi gampang banget. Ini bahan-bahan semuanya tuh bisa didapat. Terdekat. Betul sekali. Ini nggak ribet-ribet banget. Jadi langsung aja cobain di rumah ya. Ini kita menutup. Pulang kita, Beb. Waduh, silakan. Waduh. Kenyang nih Chef Alfa hari ini.